Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, siap gerak, berdoa dimulai. Jangan lupa dalam masa pandemi ini kalian tetap menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, sebelum kita mulai, Bapak absen dulu. Yang pertama, Okta. Nah, bagus. Alfian. Hadir, Pak. Nah, Bima. Hadir, Pak. Hadir. Iba. Sekarang kita akan belajar tentang tema 3, tema 7, subtema 3, pembelajaran ke-3. Nah, untuk tujuannya sendiri ada 6 tujuan kegiatan. Gimana itu tujuannya? Ada yang satu, menganalisa faktor-faktor penyebab penjajahan. Sebelumnya kita akan menyanyi dulu salah satu nyanyian di mana mengingatkan tentang perjuangan Indonesia. Halo, halo Bandung, ibu kota periaman. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah di mana salah satunya adalah Belanda, di mana itu menjajah selama 3,5 abad. Itu berapa tahun? Ada yang tahu? 3,5 abad? Agar ingat. Baik-baik. Apakah kalian tahu salah satu peristiwa yang tidak menyenangkan yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia adalah penjajahan? Untuk lebih paham tentang faktor-faktor penyebab penjajahan, silakan simak video berikut ini. Faktor penjajahan di Indonesia. Latar belakang timbulnya penjajahan di Indonesia. Terdapat 2 penyebab umum datangnya para penjajah ke Indonesia, yaitu faktor eksternal. Faktor penjajahan salah satunya adalah karena kurangnya kerjasama antar warga Indonesia sendiri. Pertanyaan yang pertama, apa yang ditayangkan pada video tadi? faktor-faktor penjajahan. Faktor-faktor penjajahan. Terus apa lagi? Terus tadi faktor kan? Ada juga negara yang menjajah Indonesia. Main map faktor-faktor penyebab penjajahan bangsa Indonesia. Tadi ada berapa faktor? Ada ini kelompok 1 itu ada Gangsar, silakan dibaca Gangsar. Penyebab penjajahan bangsa Indonesia. Nah, ada faktor apa itu? Yang namanya mana masa penjajahan itu adalah masa yang kelam oleh bangsa Indonesia. Faktor yang dapat menyebabkan terulang kembali adalah faktor internal, di mana faktor internal itu harus dijaga dengan baik. Tadi apa faktor internal? Kurangnya kerjasama antar bahasa Indonesia. Jadi masih daerah, misal aku Jawa lagi, aku tidak membantu orang Minang, nah atau orang tertera di kaki lambang Garuda, yaitu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu artinya? Berbeda-beda, Pak, tapi satu. Ya, bagus. Tepuk salut dulu. Jempol.
Jempol. Salut. Bagus. Nah, tadi kan kalau berbeda-beda tetapi tetap sama. Salah satunya adalah keragaman sosial masyarakat, di mana ada keragaman agama, keragaman suku, usia, dan mata pencaharian. Indonesia itu keragaman agama itu yang diakui ada 6. Siapa yang berani membacakan? Silahkan. Ada yang ya, silahkan. Siapa itu? Adit. Ya, daripada itu temennya rame sendiri, itu siapa itu? Silahkan Adit. Baca, Pak. Ya, dibaca. Agamanya ada apa saja kalau di Indonesia? Siapa ya? Islam. Ya, yang kedua. Katolik. Nah, yang ketiga. Kristen. Yang keempat. Hindu. Yang kelima. Buddha. Dan yang terakhir. Hindu. Nah, sesama umat beragama kita harus saling toleransi. Toleransi apa toh? Bukan kita melaksanakan kegiatan agama orang lain, tapi kita menghargai. Bagaimana menghargai mereka? Ya kita sebagai agama kita sendiri, semisal Islam, tidak mengganggu agama orang lain, tidak meresahkan. Biarkan mereka yang beragama berbeda melaksanakan kegiatan keagamaan mereka sendiri. Kita tidak boleh mengganggu atau mengusili. Betawi, betul? Dari mana Betawi? Jakarta. Nah, atau pekerjaan dipengaruhi oleh kondisi geografis. Kondisi geografis itu apa toh? Kondisi di mana dia tinggal atau permukaan bumi di mana dia tinggal. Misal kalau di Nggawo itu adanya apa saja? Ada sawah, ada ladang, berarti sebagian ada yang bertani. Juga dekat dengan pasar. Dekat dengan pasar itu bisa berjualan. Coba salah satu menceritakan pekerjaan orang tuanya. Ada yang berani, misal ayahku apa ibuku kerja sebagai apa. Nah, laundry salah satunya karena keadaan di tempatnya itu ramai, jadi cara menyikapi keberagaman sosial. Tadi caranya yang pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Salah satunya bersyukur karena kita bisa hidup sehat, bisa memiliki tempat tinggal walaupun masih ngontrak, tidak apa-apa, harus tetap bersyukur. Karena ada yang tidak bertempat tinggal di rumah yang layak. Boleh ditulis. Lalu saling menghormati dan menghargai. Lalu juga tolong menolong. Lalu siapkan handphone atau kamera yang akan digunakan untuk membuat video. Kalau tidak bisa, nanti yang men-shooting atau yang meminta video itu bisa temennya atau orang tua juga boleh. Nanti kegiatannya apa toh? Kegiatannya itu yang mendukung keberagaman sosial masyarakat. Bisa menolong tetangga. Simpulannya kita belajar tentang apa? Tentang faktor-faktor apa? Nah, faktor penjajahan. Nah, faktornya ada internal dan eksternal.
dari kita sendiri, kurangnya persatuan, dari eksternal karena niat asing yang harusnya berdagang malah tergiur dengan kekayaan Indonesia. Ada juga tadi tentang mengatasi faktor internal tadi, kita harus saling menyikapi keberagaman sosial dengan saling tolong menolong, bersyukur, dan yang lainnya. Adakah pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Nah, sebentar. Nah, setelah ini kalian akan melaksanakan evaluasi di mana menjawab 10 soal. Nanti silahkan ditulis di kertas masing-masing. Satu soal Bapak beri waktu 45 detik. Bisa dimulai ya. Siapkan dulu. Mana kertasnya? Sudah siap ya? Nah, kita mulai. Silahkan, waktunya 45. Bapak bacakan. Masa penjajahan yang dialami bangsa Indonesia berangsur, nggak usah langsung jawabannya, berangsur ratusan tahun. Setiap negara yang menjajah Indonesia memiliki waktu yang berbeda. Ada negara 3 pembelajaran 4. Nanti kita akan pelajari sama-sama. Terima kasih. Jangan lupa menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Silahkan Bapak siapkan saja. Berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.